Selamat berjumpa kembali, teman-teman, para peserta pelatihan kewirausahaan digital dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan ini diselenggarakan oleh alumni Australia, bekerja sama dengan kelas bersama kita, dan didanai oleh pemerintah Australia melalui Alumni Grant Scheme. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Johari Basuki, yaitu pemilik bandeng olah bermerek Dua Arjuna. Nah, beliau akan berbincang-bincang bersama kita, menceritakan produk yang telah diusahakannya. Mari kita persilakan Pak Basuki, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Johari Basuki dari Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Saya UKM yang berusaha mengolah bandeng, bahan baku bandeng semua. Karena saya sudah ada beberapa jenis olahan yang saya olah, di antaranya bandeng gepuk, kemudian bandeng presto, terus nugget bandeng, dan dendeng bandeng. Ada 4 jenis varian olahan yang telah saya olah, semuanya dari bahan baku bandeng. Baik, mungkin saya bisa bantu dengan memperlihatkan produknya ya Pak ya, gambar produknya. Nah, Ya. Ini ya Pak ya? Iya. Salah ini. Kemudian ini ada yang tadi dikatakan sebagai bandeng gepuk. Bandeng gepuk ya Pak ya? Ya. Bandeng gepuk. Jadi tadi ada 4 ya Pak ya? Ada 4 yaitu bandeng gepuk. Kemudian ada bandeng presto. Bandeng presto. Iya. Kemudian ada dendeng bandeng. Dan yang terakhir adalah nugget bandeng. Oke. Nah, ini contoh bandeng gepuknya ya Pak ya? Ya. Oke. Oh, jadi ini di dalamnya ada kemasan plastiknya ya Pak? Plastik, vakum. Oh, di vakum? Iya. Ya. Kemudian ada kemasan kartonnya lagi? Ada kotak karton. Iya, iya. Nah, baik, menarik sekali Pak. Warnanya juga kuning cerah ya Pak ya? Ya, kuning cerah. Mereknya di mana? Gimana Bu? Mereknya, oh di bawah sini, Dua Arjuna ya? Iya, Dua Arjuna. Karena sebenarnya ada di pojok itu lambangnya. Lambang Dua Arjuna. Ada di situ logo, kemudian jenis produknya bandeng gepuk. Oke, khas Cirebon. Oh, bandeng gepuk tuh memang makanan khas Cirebon ya Pak? Memang itu khas Cirebon. Karena ada di Semarang, tapi mereka mengatakan otak-otak bandeng kalau Semarang. Bandeng gepuk ini sebenarnya istilah lain dari bandeng isi. Kalau Cirebon ada 2 nama untuk bandeng gepuk. Untuk Losari penamaannya bandeng gepuk karena bikinnya dari cara membikinnya. Cara bikinnya digepuk-gepuk, jadi menggunakan nama bandeng gepuk. Kemudian kalau di wilayah Cirebon yang di Cirebon Barat biasa menggunakan nama bandeng isi. Oh, tapi juga bandeng gepuk juga sebenarnya. Sebenarnya itu bandeng gepuk juga, kayak yang di Bekasi ada bandeng rorot. Karena dia memisahkan dagingnya dengan cara dirorot. Kemudian kalau Semarang, Juwono, terus Gresik, saya pernah ke sana dulu, itu namanya otak-otak bandeng.
Oh, untuk apa namanya produk yang sama sebenarnya ya Pak ya? Sebenarnya itu satu produk yang sama. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan sebagai bandeng kepuk, bisa sebagai bandeng rorot, bisa sebagai bandeng otak-otak, Bandeng isi. bandeng isi. Kemudian ini bandeng presto. Ya, ini bandeng presto. Perbedaannya, perbedaan bandeng presto sama bandeng kepuk. Kalau bandeng presto itu dagingnya sudah diolah dulu sama dilumat atau digiling bersama dicampur bumbu-bumbu rempah, diambil duri apa segala, terus baru diisikan kembali ke kulitnya. Oke. Iya, kalau bandeng presto itu bandeng yang dimasak dengan tekanan tinggi sehingga tulangnya lunak. Jadi sebenarnya originalitasnya masih ada di bandeng presto karena belum ada campuran sama sekali kalau presto. Kalau bandeng kepuk ada campuran lah. Untuk saya campurannya hanya telur. Kebanyakan yang lain ada campuran yang lain-lain, jenis bahan yang lain, tapi saya hanya telur saja. Itu hanya untuk perekat sebenarnya, perekat daging yang telah dibumbui itu. Oh, jadi kalau bandeng kepuk ini dagingnya sudah dihancurkan, dikeluarkan apa namanya Iya, tulangnya. proses pembuatannya. Oh, jadi tulangnya udah nggak ada gitu ya Pak ya. Kemudian sudah Iya, kalau bandeng kepuk tanpa tulang berarti tanpa duri. Kalau bandeng presto berarti tulang lunak berarti. Oh, oke. Durinya ada atau tulangnya ada di sini Tulang duri ya, ada tulisan duri lunak. tapi lunak, iya. Jadi Oh, bisa makan semuanya. baik. Sampai kepala-kepalanya juga bisa dimakan ya Pak ya. Kepala bisa makan. Hanya kalau untuk presto, untuk yang punya dua Arjuna ini biasa yang jeroannya kan ini dalamannya dibuang Bu, bersihin. Terus itu biasanya tergantung pesanan, ada yang tanpa isi lagi, yang ruang kosongnya tuh, ruang kosong dari apa sih daleman itu, jeroan Ya. itu bisa diisi, ada yang bisa diisi jamur tiram, ada yang saya isi dengan daun singkong, ada yang tidak diisi, itu tergantung pesanan sebenarnya. Kalau iya, kalau macam pesanan Cilacap dulu banyak menginginkan isi jamur tiram. Saya isi jamur tiram isinya. Jadi ada rasa jamur tiram, nanti jamur tiram rasa bandeng atau daun singkong rasa bandeng. Itu ada sensasi lah, ada rasa sensasi dari singkongnya, daun singkongnya, karena daun singkong kan cenderung untuk menyerap anyirnya, kemudian menyerap juga ya anyir itu terserap sama si daun singkong, sehingga rasa di dalam daun singkong itu justru rasa bandeng. Oke. Oh, itu untuk yang bandeng presto ya Pak ya? Itu yang bandeng presto. Presto bandeng apa bandeng presto Pak? Sama aja Pak? Itu hanya kebalik saja cetakannya Bu. Jadi sekalian saja bikin yang kebalik-balik itu. Di dalam tapi bandeng presto ya? Bandeng presto. Ya, oke. Kalau di presto bandeng itu hanya soal inilah cetakan yang kebalik gitu. Oke. Baik. Kemudian ada dendeng bandeng. Nah, ini dendeng bandeng apa ini Pak? Kalau dendeng bandeng ini bandeng yang masih belum dimasak, masih segar. Kemudian dikasih bumbu rempah macam ketumbar, asam Jawa, terus kasih garam, kasih laos juga, sehingga nanti ada rasa rempahnya di situ, ada dimasukin juga gula sana bumbunya, sehingga ada rasa manis, asam, dan gurih dari itu. Karena ada rasa manisnya dari gula, kemudian asamnya dari memang asam Jawa, kemudian gurihnya dari garam.
Terus di sistemnya sistem perendaman kalau di saya di sini, sehingga kalau telah diangkat nanti dari perendaman itu tidak ada bumbu kelihatannya, tapi sudah meresap ke sana semua. Jadi rasa sih tetap manis, asam, gurih, rame lah rasanya. Jadi yang ini harus dimasak kalau ingin kita makan ya Pak ya? Ini memang masih mentah kalau ini ya, jadi harus digoreng atau dibakar. Tapi yang kebanyakan kalau digoreng lebih bagus lah. Kalau ini itu kan masih segar itu. Hanya kebanyakan kalau dendeng-dendeng yang lain itu penjemurannya sampai kering, betul, sampai kering, sehingga kalau digoreng nanti alot dagingnya. Kalau saya di sini, saya jemur itu sekedar untuk ini saja. Kalau bahasa Cirebonnya masih malam lah, tidak kering, tidak juga basah banget. Karena tujuan saya masuk ke freezer, nanti di frozen. Jadi nanti untuk saat mau dimasak itu keistimewaannya jadi kayak bandeng segar nantinya. Kayak bandeng segar, hanya sudah punya rasa asam manis itu, tapi tidak alot begitu, lentur jadinya. Oke, jadi bandeng yang siap untuk dimasak justru ini ya? Iya. Oke, kalau yang tadi mungkin kalau yang bandeng presto itu udah bisa dimakan ya Pak ya? Kalau bandeng presto Sudah kan bisa dimakan, tetap saja kan untuk makan biar fresh tetap digoreng atau kita bikin masakan apalah dari situ setelah digoreng. Biasanya bikin asam manis atau bikin balado itu bisa. Oke, baik. Dan ini adalah nugget bandeng ya Pak? Ya, ini nugget bandeng, bahan bakunya dari bandeng. Ini ada kelebihannya Bu, kalau ikan laut baunya sangat menyengat. Karena memang karakter ikan laut kan begitu. Karakter ikan laut baunya, anyirnya menyengat sekali. Tapi kalau ikan bandeng ternyata tidak ada anyirnya di situ. Anyirnya bisa hilang. Jadi hanya berasa ikan saja, tapi baunya tidak terlalu menyengat. Di situ keistimewaan, sehingga ini rupanya banyak disukai sama anak-anak kecil. Oke, ini produk yang disukai oleh anak-anak ya? Iya, Baik. karena tidak anyir itu. Baik, kalau begitu saya ingin tahu nih Pak, mengapa Bapak justru di sini memilih bandeng sebagai produk yang dijual oleh Bapak? Kira-kira alasannya gimana Pak? Itu saya kan dari Losari Cirebon, itu posisinya di pantai utara Losari lah, itu bagian timur dari Cirebon, perbatasan dengan Brebes, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon. Di situ Losari di situ, pantai utara Jawa, sehingga memang wilayah Losari ini sebagai sentra dari penghasil ikan. Sentra penghasil ikan, terutama ikan-ikan tambak. Karena luasan tambak di sini, di Losari ini, sampai di Kecamatan Losari saja, ada wilayah Tawangsari, Kalisari, kemudian Ambulu, itu sudah mencapai 1.500 hektar pertambakan, sehingga bahan baku melimpah. Bahan baku melimpah, itu pertimbangan utamanya dari situ. Sehingga saya tidak kesulitan bahan baku dari asli dari Losari sini, Losari Cirebon sini. Dan memang ada keistimewaan bandeng Losari itu katanya tidak bau rumput atau tidak bau lumpur. Itu jadi saya mengangkat bandeng yang berlimpah itu untuk dijadikan sehingga punya nilai tambah dalam penjualannya, karena selama ini kan
hanya dijual mentah-mentah saja Bu, dalam dijual segar, ikan segar, dan itu tidak kurang mempunyai nilai tambah, dan di sini belum banyak pengolah pun hanya di presto dan dendeng saja, tapi untuk di bandeng gepuk ini memang agak susah karena proses pembuatannya agak rumit, memang rumit, sehingga tidak banyak yang mengkomersilkan, walaupun kebanyakan memang udah bisa untuk proses itu, tapi tidak berani untuk mengkomersilkannya atau untuk masuk ke dalam dijadikan lahan usaha begitu. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengangkat itu, walaupun awalnya saya pun masih bingung untuk pasarnya kemana, karena biasa untuk pasar ini hanya di pasar-pasar tradisional saja, paling jauh ke Cirebon, ke pasar Losari atau pasar-pasar sekitar di Cirebon sini. Tapi itu kan tidak terlalu tidak terlalu banyak. Terus harga jualnya kan tidak terlalu tinggi. Tapi alhamdulillahnya Dinas Perikanan Kabupaten Cirebon sering membawa saya survei ke Semarang, terus ke Juwana, pernah juga dibawa ke Gresik. Dari survei itu, pelatihan, seminar, sehingga kami ada terbuka wawasan untuk semakin mantap untuk mengusahakan bandeng ini. Iya, ternyata bandeng ini bisa kalau di frozen terus dikemas yang baik, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan lagi, ini jelas punya nilai tambah yang lebih tinggi. Karena saya melihat di Semarang, melihat di Juwono, melihat di Gresik, itu nilai jualnya sangat tinggi sekali, sehingga saya pun tertarik untuk melakukan usaha itu. Oke, kalau dari harga jualnya, boleh saya tahu Pak, Bapak bagaimana caranya menentukan harga jual produk Bapak? Katakan misalnya kita ambil satu contoh deh, yang mana yang paling sering dipesan Pak? Tadi katanya bandeng gepuk, gitu ya, bandeng gepuk. Katakan misalnya bandeng gepuk. Nah itu bagaimana menetapkan harga jualnya Pak? Bandeng gepuk awalnya untuk menentukan harga jual jelas dihitung dari bahan baku lah, bahan baku yang digunakan. Kemudian nanti keluar ada istilah HPP ya, itu. Dari situ saya nanti akan mengambil keuntungan berapa persen dari itu. Tapi kalau untuk pasar, saya melihat observasi dulu Bu untuk menentukan harganya. Kalau arah saya ke oleh-oleh, berarti saya observasi ke oleh-oleh yang ada di Kabupaten Cirebon. Terus kebetulan pernah diajak ke Semarang, ke Juwana, dan Gresik. Jadi saya sekalian sebagai bahan pedoman saya untuk menentukan harga dari situ. Yang jelas pedoman saya bikin produk yang sebaik mungkin, maksudnya kualitas saya sebagus mungkin lah, setinggi mungkin kualitas saya. Artinya saya tidak pakai campuran yang lain-lain macam tepung atau kentang. Itu dalam untuk yang lain kan kadang ada campuran seperti itu, tapi saya tidak menggunakan itu. Saya hanya menggunakan daging dicampur telur saja. Saya suguhkan, maksudnya kualitas yang baik, sehingga nanti rasa ikannya itu masih kuat di situ. Dan untuk menentukannya, tadi saya observasi yang tidak sengaja itu yang diajak ke Semarang, kemudian ke Juwono, terus ke Gresik. Kemudian saya juga survei pasar ke pasaran tradisional, terus ke oleh-oleh, dan saya kemudian menentukan untuk menjual
dengan harga di bawah mereka, maksudnya seperti itu. Saya harus bisa menjual dengan harga di bawah mereka, tapi saya sudah punya untung. Cara penentuannya seperti itu, Bu. Baik, jadi Bapak tadi mengatakan untuk penetapan harga jual Bapak menghitung dulu bahan bakunya gitu kan, artinya ikannya gitu ya Pak ya. Iya. Harga ikannya, kemudian nanti ada bumbu mungkin, ada telur gitu Ya, ya. ada telur, ada bumbu-bumbu. Kemudian nanti ada kemasan, tentu kan Pak ya. Kemasan, Kemasan, terus penyusutan bahan baku. Oh, karena kilogramnya tadi dibuang isi perutnya, Iya, isi perut sama sisik, sama tulangnya. tulang, sama insang, itu kan Iya. sampai ke itu, Bu. Itu sampai ke, kalau saya olah dari bandeng mentah, bandeng segar. Ya. Itu dagingnya hanya dapat 40%. Oke, dari misalkan 1 kilo, hanya 400 gram. Sisanya, Nanti sisanya buang. Hanya ada yang kulit sama kepala yang nantinya diisi ulang. Itu 2 on lah. Jadi ada 6 on, yang hilang berarti 40%. 40% dari bahan baku itu sudah hilang, itu untuk bandeng. Jadi susutnya 40% ya Pak ya? Iya, 40%. Ya. Oke, nah itu yang harus diperhatikan ketika kita akan menetapkan harga jual. Jadi dari segi biaya ya, berarti kan dari segi biaya produksi. Biaya produksi. Nah kemudian ada biaya lain seperti transportasi Pak? Transportasi jelas masuklah ke situ. Transportasi bahan baku. Kemudian kalau transportasi untuk pasar biasanya ini, Bu, itu ditanggung sama pembeli. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pembeli dari Bandung ya, pembeli dari Bandung berarti ongkos pengiriman ke Bandungnya itu tanggung di sana. Saya hanya sampai ke kemasan sampai ke kemasan terakhir ke kemasan tersier ya, ada kemasan tersier dalam pengiriman kan ada. Biasanya pakai styrofoam saya. Oh, jadi selain karton, tadi kan ada plastik, ada karton, kemudian mungkin dia cetak segala macam ya Pak ya? Iya. Terus ditambah ada kemasan tambahan, misalnya styrofoam gitu ya Pak? Iya, styrofoam untuk pengiriman yang ini. Jauh ya, jauh. Ya. Dalam bentuk jauh. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak menarik sekali ya, pertimbangan yang lain selain bahan baku, Bapak juga mempertimbangkan boleh dibilang pesaing gitu ya Pak ya? Yang ada. Pesaing, iya. Jadi pesaing tadi Bapak mengatakan membandingkan dengan Juwono ya, Juwono di Semarang, kemudian di Gresik ya Pak ya? Iya, Gresik. Di pasar tradisional. Iya, gitu pasar ya Pak. Tradisional. Saya ambil di bawah saya, karena saya kan arahnya pertimbangannya kan untuk oleh-oleh. Jadi tidak di pasar tradisional. Kalau pasar tradisional saya nggak masuk harganya. Harganya terlalu tidak murah masuk. Ya. Kalau masuk tradisional saya terlalu tinggi harga untuk dari saya. Iya, jadi artinya barang yang ada di pasar tradisional itu menjadi patokan sebagai bandeng yang ada di pasar tradisional adalah bandeng yang lebih murah daripada yang Bapak tuju, karena Bapak menyasarnya, pasar sasarannya adalah untuk pasar oleh-oleh ya? Iya, oleh-oleh. Artinya di sini kita bisa lihat batas bawahnya adalah produk yang ada di pasar tradisional, kemudian Bapak membandingkan dengan tadi produk-produk dari Semarang, dari Gresik. Ya. Nah, Juwono misalnya ada di atas bandeng Dua Arjuna dong. Iya, saya ambil harga di bawah mereka. Oke, jadi di bawah dari Juwono ataupun yang dari Gresik sana ya Pak ya? Iya. Oke, alasannya apa Pak? Mengapa Bapak mengambil harga di bawah harganya Juwono atau yang dari Gresik sana Pak? Karena saya kan awalnya baru lah, orang baru waktu di tahun 2012 itu. 2012 saya masih baru banget,
sehingga bagaimana saya bisa bersaing di pasar luar, maksudnya luar daerah, dengan harus bisa bersaing di pasar luar daerah, bisa berkibar bendera di sana. Jadi saya tampilkan rasa khas Cirebon, terus saya suguhkan kualitas yang baik menurut saya paling baik, kemudian dengan harga di bawah mereka, sehingga saya bisa leluasa lah untuk pasarnya. Tapi kemudiannya untuk rasa kayaknya saya berani bersaing, karena saya di Jogja itu jelas-jelas, Yogyakarta sana jelas-jelas bersaing dengan Juwana di sana. Tapi saya masih bisa masuk sana lancar. Oke, jadi di pasar Jogja, Bapak bisa membandingkan langsung bahwa dua Arjuna ini bersaing baik dengan Juwono ya Pak ya? Karena rasanya Iya. lebih enak daripada Juwono, kemungkinan. Iya. Kemarin juga sebenarnya untuk masuk, saya berusaha untuk ke antar pulau, Bu. Ke Papua, saya tuh, Manokwari sana. Tapi berkaitan dengan ini COVID ini, akhirnya mandek di tengah jalan. Sebenarnya sudah tes bootnya sudah bagus. Si pembeli sudah mengatakan bahwa ini Bandeng Dua Arjuna lebih bagus dari Bandeng dulu nih, katanya. Seperti itu. Saya sangat bahagia sekali sebenarnya waktu itu. Sampelnya sudah banyak masuk sana. Saya pikir ini pasar besar, karena katanya untuk Manokwari dia biasa untuk Presto itu masuk sana biasa dia ambil dari Semarang, Batang Semarang. Batang itu ya wilayah Semarang lah, sebelum Semarang. Dia biasa pakai bandeng situ. Tapi setelah saya masuk sono, katanya, wah ini lebih bagus lagi, ini bandeng Cirebon, katanya rasanya lebih bagus. Sehingga pas di sampel itu hanya untuk MOU pesanan yang jadinya, yang sebenarnya lah, itu kena pas masuk di PSBB dulu di 2000 berapa itu, awal bulan Maret itulah. Oke, jadi terhalang oleh pandemi ya Pak ya? Iya, karena pengiriman kan nggak bisa akhirnya. Ya, akhirnya oke, karena ada pandemi jadi tidak bisa memenuhi. Tadinya memang sudah ada permintaan ya, kelihatannya ya, sudah ada permintaan dengan harga yang relatif juga lebih murah mungkin ya Pak ya. Jadi pertimbangannya kan mungkin di sini bandengnya itu kan ya sama bandeng Presto juga. Nah, di sini mungkin bedanya adalah tadi harga maupun kita bicara rasa ya Pak ya. Kalau yang ini di Manokwari, ya. Saya samakan dengan ini harganya, Bu. Waktu itu tuh. Oke. Saya coba samakan dengan Batang. Iya. Akhirnya dia mau juga. Wah, ini sebenarnya sudah bagus juga, naik kelas saya kayaknya ini. Karena size-nya sama, Bu, size-nya. Yang masuk ke sana itu bobotnya harus 250 gram. Ya, 250 gram itu sudah bobot masak. Jadi bahannya itu yang 1 kilo 2 kilo 7. 2 kilo 7 ekor. 2 kilo 7 ekor. Iya. Lebih dari 250 ya Pak ya kira-kira ya? Iya, jadinya segitu. Oke. Baik, sangat menarik sekali Pak. Jadi tadi pertimbangannya adalah selain untuk harga, selain biaya-biaya gitu, kemudian tadi ada harga pesaing, kemudian daya beli dari pasar itu sendiri ya Pak ya? Ya. Tentunya daya beli dari pasar sendiri, dan kemudian di sini Bapak terus mencoba membandingkan produk Bapak kelihatannya dengan pesaing ya? Kelihatannya begitu ya Pak ya? Ya, Bapak mengatakan jadinya naik kelas, berarti memang di sini Juwono itu yang paling banyak, paling besar kali pasar ininya, pasar pangsa pasarnya. Pangsa pasar iya, untuk
Kalau ke Cirebon sih sebenarnya sedikit ya, oleh Cirebon masuk dari Semarang itu nggak ada. Kalau juananya ada, tapi itu pun karena harganya terlalu tinggi, sehingga kayaknya nggak ya tidak terlalu terlalu cepat. Makanya Bandeng saya untuk dioleh-oleh Cirebon pun itu harganya masih di bawah Juwana, walaupun rasanya kayaknya boleh dicoba lah itu untuk rasa. Buktinya yang dari itu yang untuk pasar ke Manokwari itu sudah mengatakan katanya Cirebon lebih bagus katanya. Oke, berdasarkan penilaian pasar bahkan untuk Manokwari, pasar produk Cirebon dalam hal ini Dua Arjuna jauh lebih baik ya Pak. Alhamdulillah. Nah, di Iya, sini peran dia. distributor penting banget ya untuk memberikan masukan produk kan berarti Pak. Iya, memang saya selalu membuka kritik dari distributor. Kayak Jogja dulu pernah mau masuk ke GoFood, dia minta subsidi promosi untuk promosi minta disubsidi ininya, saya kasih juga subsidi. Oh, artinya ada potongan harga, minta harga dari Bapak dikurangin gitu ya. Jadi iya. Kalau dari Bapak sendiri harga jualnya berapa, Pak? Atau di toko lah? Di oleh-oleh Daud itu 57.900 untuk Daud Cirebon. Daud Cirebon ini nama toko ya di ya, oleh-oleh besar lah, lumayan oleh-oleh besar. Ya. Cirebon, Daud itu jual 57.500. Itu untuk bandeng gepuk. Untuk bandeng gepuk. Oke. Okay. Kalau di pasar, Bapak bersaingnya tadi kan dengan Juwono. Juwono juga punya bandeng gepuk berarti, Pak? Juwono punya ya otak-otak. Otak-otak Juwono itu yang satu itu Semarang sama Juwono. Satu saja sudah 50, Bu. Satu ekor. Oke. Satu ekor 50 dengan bobotnya kayaknya nyampe ke baru inilah mungkin itu baru 300-an, mungkin 300 gram atau karena bahannya dia memang menggunakan bahan yang besar Bu kalau untuk Juwana dan Semarang. Saya tahu itu bahannya dia itu ikannya ya 250 gram dari bahan mentahnya itu untuk otak-otak. Oh, kalau Bapak sendiri tadi beratnya sekitar hampir sama bukan Pak? Bapak berat ininya berapa Pak? Berat dari kalau Dua Arjuna kalau yang dua saya 350. 350. Satu pack itu. 2 ekor 350, sementara Juwono kan tadi 50 ya Pak ya? Satu. 50 satu itu. Satu itu beratnya berarti sekitar kayaknya nyampe ke hampir 400-an kayaknya itu. Untuk Juwana itu. Hampir ke 400 ya. Kayaknya sih ya enggak hampir sama lah untuk berat sih. Hanya saya 2 ekor, dia 1 ekor. Iya. Kalau ditinjau dari segi berat sebenarnya hampir sama ya Pak ya. Iya. Jadi harganya sebenarnya ya kurang lebih bersaing lah dong. Iya. Karena kenapa pertimbangannya saya pakai yang 2 ekor untuk Cirebon ini produksi di budidaya ya. Budidayanya tidak mampu untuk mengeluarkan bandeng yang besar. Dia di Cirebon itu banyak yang paling 1,5 kilo atau 200 gram. 200 gram sampai 150 gram. Yang kecilnya di waktu bahan bakunya segitu, yang banyaknya segitu. Sehingga pertimbangannya saya hanya ke situ. Kenapa saya harus mengambil yang kecil? Karena ketersediaan bahan baku. Maksudnya, kalau di Semarang, Juwono, memang bandengnya banyak bandeng gede begitu. Saya nggak mampu untuk mencari itu. Nanti saya harus mencari di sana. Maka Juwono dan Semarang ini nggak bagus juga. Nanti rasanya pun jadi bukan bandeng Losari lagi. Maksud saya seperti itu. Oke, jadi kalau dari segi harga sebenarnya kurang lebih sama ya Pak ya? Bapak kan 57.000. Sementara iya kan? Kurang lebih sama dong. Kan 1 ekor bandengnya Juwono 50-an ribu ya?
50-an ribu, yang punya Bapak 57.000. Bahkan mungkin malah lebih mahal yang punya Bapak, enggak? Enggak, kalau kayaknya sih tidak. Kalau dia yang satu itu 50, berarti yang dua itu 100, tapi bobotnya itu 8 on. Kalau saya bobotnya berarti kalau dibandingkan itu berarti sekitar 70 on. Ya hampir sama. Jadi sebenarnya untuk harga juga sebenarnya. Ya, sebenarnya Tapi kurang itu dioleh-oleh, Bu. Kalau yang di reseller tidak sampai ke situ. Saya di reseller itu yang per reseller ini yang tidak di toko oleh-oleh paling jual itu sekitar 35-an. Yang langsung ke ini konsumen. Jadi saya mengembangkan reseller begitu, Bu. Jadi untuk oleh-oleh sebagian lah. Tapi untuk reseller itu yang lebih banyak. Reseller. Macam di Tegal, untuk yang Tegal itu di retail macam Rita. Rita itu dimasukin sama orang distributor Purwokerto. Tapi di Tegalnya sendiri ada reseller khusus. Tidak, bukan dari retail. Reseller langsung dari saya kalau itu. Kalau reseller kan tadi dikatakan 35.000 tadi. Iya, Ya, paling itu 35.000. harga yang dibeli konsumen atau harga dari Bapak 35.000? 35.000 itu sudah pembelian konsumen, Bu. Oh, Iya. jauh ya, lumayan Selisihnya jauh. jauh yang oleh-oleh sama ini tuh. Ya. Sama reseller, harga reseller. Jadi berarti reseller akan beli lebih murah lagi dari Bapak dong. Dari yang 35.000 itu di bawahnya 30. Jadi di situ 35.000 reseller sudah memperoleh keuntungan lah gitu kan Pak ya. Sudah beroleh keuntungan. Sudah termasuk buat reseller, sudah termasuk ongkosnya, sudah ada marginnya, mungkin juga ada untuk biaya penyimpanannya. Iya. Ya, baik. Nah, ini menarik sekali Pak. Pak, Bapak dalam membuat bandeng ini kan ada nggak perubahan harga bahan bakunya, Pak? Katakan Bapak kan menggunakan telur, menggunakan bandengnya itu sendiri. Nah, itu pernah mengalami perubahan harga nggak, Pak? Penyesuaian pernah. Yang lagi susah itu ini saat-saat ini, Bu. Saat-saat ini itu apa yang saya tentukan, harga bahan baku yang tertinggi saya tentukan itu sudah melampaui. Saya menghitung itu dengan menggunakan harga tertinggi di pasar. Misalnya di harga tertinggi untuk tahun ini misalnya 25, saya gunakan pakai 25 itu. 25.000 per ekor gitu, per kilo ya? Per kilo misalnya bahan baku ini, bahan baku. Tapi itu untuk menghitung perhitungan apa sih di biaya produksi, itu saya gunakan harga tertinggi dari pasar selama 1 tahun. Misalnya tahun kemarin paling tinggi 25, saya gunakan 25 itu. Tapi untuk tahun sekarang ini stabil sudah di atas 25. Tapi saya tidak mampu untuk menyesuaikan harga. Tidak ada penyesuaian harga. Artinya untuk menaikkan itu tidak mampu karena daya belinya sangat rendah banget. Oke. Daya beli saat ini sangat rendah banget, sehingga saya tidak bisa menaikkan harga, padahal seharusnya sudah harus naik ini. Karena harganya sudah melampaui dari harga tertinggi tahun kemarin. Sekarang itu stabilnya sudah di antara 26, 27, 28. Sudah stabil segitu. Artinya di sini keuntungan yang Bapak peroleh dari alokasi gitu kan, dari selisih atau margin yang Bapak peroleh sebelumnya ini makin menipis ya Pak ya? Berarti, iya, jelas resikonya ke situ. Tapi masih boleh dibilang masih ada selisih ya Pak ya? Ada selisih tapi tipis banget. Ya. Hanya untuk bisa jalan saja, ini itu sekedar jalan, tidak mati lah. Ya. Artinya kan di sini kan Bapak masih harus juga membayar tenaga kerja kan Pak? Tadi kan Bapak menghitung biaya produksi itu baru biaya bahan baku.
Padahal Ya, kan sebenarnya juga ada biaya untuk produksi, ada tenaga ya, kerja yang harus dibayar. tenaga kerja ada. Jadi yang tadi itu sudah termasuk tenaga kerja sebenarnya ya. Sudah masuk semua Oh, ke sana. baik Pak. Mungkin sebagai penutup Pak, apa Pak apa namanya kiat-kiat pesan Bapak gitu, kiat Bapak untuk tetap bertahan gitu sebagai pengusaha, apalagi di sini kan kita berbagi dengan teman-teman pemuda nelayan yang memang ingin belajar untuk menjadi lebih mandiri, Pak. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan kepada para teman-teman semua ini di sini, Pak. Kalau untuk teman-teman ya, untuk para nelayan dan teman-teman pengusaha yang punya rencana mau usaha, tinggal beranikan diri untuk mencoba. Karena tanpa keberanian untuk mencoba, kita tidak pernah kemana-mana maksudnya. Karena untuk yang lain, untuk pasar dan lain-lain itu tahu permasalahan itu setelah kita mencoba. Selama kita belum mencoba untuk usaha, maka selama itu kita tidak tahu apa-apa. Dan kita tidak pernah kemana-mana kalau tidak berani untuk mencoba. Kalau untuk manajemen apa segala, serahkanlah ke Allah dulu lah. Itu karena jalannya dari sono. Saya banyak Bu yang ini yang pembeli atau reseller atau distributor yang memang datang sendiri. Saya nggak pernah cari, nggak pernah cari. Susah kalau cari, kadang-kadang gagal apa segala. Tapi yang datang sendiri ini justru yang langgeng, yang bagus. Dan itu nggak tahu siapa yang menunjukkan kan, yang menggerakkan siapa. Paling Allah juga ke sana lah larinya. Makanya saya untuk kiat ini pokoknya beranikan diri saja untuk mencoba daripada tidak. Iya, daripada tidak sama sekali. Nah, kalau Iya. boleh tahu Pak, pasar yang pertama kali dulu Bapak dapatkan upaya untuk memperkenalkan produk kemana Pak? Yang pertama Kalau kali dulu. pasar saya dulu pertama itu ke event-event. Ke Oke, event-event, iya. berarti Bapak ikut penyelenggaraan apa event-event ya? Bazar, iya. Iya, Ikut bazar. uh, Mm-mm. yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan di sini. Dinas Perikanan mengundang, terus koperasi mengundang, terus Indag mengundang, Dinas Perdagangan, terus kadang BI juga mengundang. Padahal saya jalani saja terus. Macam bulan puasa kemarin dari BNI mengundang untuk bazar bikin stand di dalam dalam banknya sendiri. Saya di kantor maksudnya saya jalanin itu macam-macam seperti itu. Saya beranilah untuk walaupun lakunya waktu itu misalnya tidak laku, itu kan promo maksudnya. Ya, jadi jangan mikir nggak lakunya dulu, tapi kerjakan aja ya Pak ya. Kerjakan aja dulu lah. Yang penting orang mengenal produk saya, Bu. Ya, jadi terima kasih sekali nih Pak. Kalau masih ada hal yang ingin disampaikan untuk yang terakhir kali gitu pada teman-teman para peserta pelatihan kewirausahaan digital ini, bahwa tadi Bapak mengatakan coba aja langsung, karena dari kita berjalan mencoba, maka kita dari situlah kita akan belajar gitu kan, bertemu dengan masalah, bagaimana cara mengatasinya, dan terus menerus sampai kita bisa menemukan produk yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, gitu kan ya Pak ya? Iya. Ya, ada tambahan yang lagi Pak? Yang lain mungkin? Cukuplah. Saya pikir itu saja barangkali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Kami senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Johari di sini yang dengan senang hati berbagi untuk memberikan pengalaman maupun kiat-kiatnya tadi, terutama di dalam menentukan produk, kemudian kita bicara juga tentang kualitas produk dan juga tentang bagaimana menetapkan harga sehingga bisa diterima di pasar yang dituju. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain di acara selanjutnya dari pelatihan kewirausahaan digital ini.
Terima kasih banyak sekali lagi. Tetap sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.